Dan persoalan mafia ini yang tadi saya sampaikan itu sering sudah masuk ke dalam proses. Saya beri contoh. Ketika kami bertugas di Jakarta, ini salah satu ketidakpastian yang harus kita bereskan. Setiap tahun kita selalu meributkan soal UMP, upah minimal provinsi. Dan di DKI Jakarta, upah yang biasanya naik rata-rata 8% karena kondisi perekonomian turun. Tapi di tahun 2021 kemarin untuk upah tahun 2022 mendadak peraturannya diubah. Peraturan yang biasanya kalau kita terapkan memberikan kenaikan UMP yang masuk akal, kemarin UMP-nya angkanya itu amat rendah. Kalau tidak salah sekitar Rp37.000 kenaikannya. Pada waktu itu saya katakan, tidak mungkin di Jakarta naik upah nilainya 37.000. 37 itu bukan angka yang layak untuk pekerja di Jakarta. Karena itu kemudian saya sampaikan kepada pemerintah waktu itu Kementerian Tenaga Kerja. Saya sampaikan bahwa yang layak di Jakarta kenaikan itu menggunakan formula yang lama. Jangan formulanya digonta-ganti. Dan inilah yang disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia. Tidak boleh kita biarkan. Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda. Dan ketika memilih sikap berbeda, tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya. Tapi yang menarik, para pengusaha protes waktu itu. Saya undang pengusahanya ke Balai Kota. 50 pembayar pajak terbesar saya undang. Ketika saya undang, saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar. Bapak Ibu lihat, kita semua ini sekarang berkumpul di Balai Kota. Jaraknya hanya 1 kilometer dari Gedung Pancasila, tempat konstitusi kita disusun. Tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan. Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur, orang-orang yang terdidik, tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang di sini, yang kumpul di sini, Bapak Ibu, saya ingin tanya, 40 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? 50 tahun yang lalu Bapak Ibu di mana? Kita semua 40 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa. Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar karena Republik ini memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang berikan kesempatan pada para pekerja untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian mendapatkannya. Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan. Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik. Para pengusaha itu setelah ngobrol, pulang dan mereka bilang, Pak Gub, kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang. Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia.